Oke, selamat siang internet. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Baik. Terima kasih. Ya, Jadi kembali lagi bersama dengan saya, host The Glass Heavy, Glass Lifestyle Enthusiast. Nama saya Wilson. Terima kasih sudah teman-teman yang sudah nonton di episode sebelumnya atau yang sedang menonton sekarang. Terima kasih sudah luangkan waktu Anda. Mungkin kalian lagi di kantor, lagi bosan ngeliatin saya. Terima kasih. Sebenarnya bukan saya, tapi The Glass Heavy. Terima kasih ya semuanya sudah nonton. Kali ini kita mau melaporkan apa yang kejadian hari Sabtu kemarin. Jadi hari Sabtu kemarin ini kita jalan-jalan nih ke Himalaya Abadi lagi. Sebenarnya kita udah kenal sih sama Himalaya Abadi. Kenapa? Karena buat kalian yang belum pernah nonton ini bisa cek di episode sini nih. Jadi di sini kita pertama kali kenalan dengan Himalaya Abadi. Mereka mau ngajarin kita cara motong kaca. Jadi kita kontak lagi. Mereka bersedia lagi untuk ngajarin kita cara masang cermin atau glass stone. Jadi kaca glass stone ini kan kaca back painted ya, yang gunanya bisa jadi papan tulis atau menjadi wall covering. Jadi hari ini kita mau belajar cukup banyak di situ. Monggo kita langsung naik ke atas yuk, karena kita udah siap untuk melakukan pemasangan di atas. Ayo. Nah, di sana kita dikenalkan sama satu orang namanya Mang Dedi. Dia orang Bandung nih, asli Bandung. Jadi kita manggilnya bukan Pak Dedi tapi Mang Dedi. Di situ kita sebelum mulai kita jelasin dulu alat-alat pemasangan kaca glass itu apa aja. Jadi alat-alat untuk pemasangan kaca glass ini apa aja Mang Dedi? Semodel ya bor beton. Yang mana tuh bor beton? Ini bor beton. Oh. Buat pemasangan kaca itu bolong itu ke tembok kan? Itu yang buat duel. Buat duel. Ya, oke. Bisa, buat pisah juga bisa. Terus berikutnya ada alat apa lagi? Yang buat kaca, buat angkat kaca. Kaca juga ada. Pakai kop. Oke. Supaya nggak lepas. Ini yang keister itu bukan? Betul ya. Oh iya. Terus ada apa lagi? Yang ketiga paling ada palu buat mantek double. Palu. Duel ya. Jadi buat duel kita pantek tuh. Betul. Oke. Nah ini gun sealant untuk pemasangan yang pakai backing ya betul. Buat GRC bisa, buat ke triplek bisa. Ini yang buat tembakan silannya itu ya? Betul. Silannya itu yang ini. Buat bisa. Wih, kayak mesin kan men? Ini belum potong ya. Ini buat contohnya aja kan. Oh begitu ya. Wah mantap. Ini Kayak Rambo. Terus tadi ada apa? Double tape? Bukan? Tape. Udah kan, terus sama buat kerja pengamanan, buat alat keamanan kerja harus ada sarung tangan, masker, sama helm. Terus ini buat apa nih Mang? Kok ada kacamata ya? Kacamata, ya supaya takut debu masuk ke mata. Waktu dia ngebor gitu ya? Tembok. Oh, ini keren men. Ini kayak Cyclops men. Bagus nih. Jadi pertama-tama kita jelasin nih untuk masang glass stone itu ada dua metode. Metode pertama itu menggunakan sistem pin atau mereka biasa bilangnya dengan dowel. Sama aja sih, pin sama dowel itu sinonim ya. Jadi cara pertama itu menggunakan dowel, cara kedua itu menggunakan backing. Nah, kita satu-satu dulu nih, kita kan masangnya kan nggak langsung sekaligus. Jadi metode pertama kan menggunakan dowel nih. Kita mesti ukur lapangannya dulu nih. Lapangannya kita ukur bidang berapa aja, berapa kali berapa yang mau kita pasang nih. Terus kita tandain pakai bolpen atau pakai spidol. Setelah itu kita cek kesikuan. Nah, bahasa teknisnya tuh ngelot bahasa Indonesianya tuh. Jadi kita mesti pastikan bidang yang kita pasang itu siku atau lot. Kalau misalnya bidang itu miring, dia kan jadi nggak bagus tuh. Jadi nggak simetris lah. Kalau kita memastikan bidang itu lot itu dengan cara satu, kita menggunakan namanya bandul. Nah bandul itu tuh kalau orang lapangan bilangnya lot. Itu gunanya untuk mengecek gravitasi. Gravitasinya kan pasti akan tegak lurus ke bawah. Jadi itu tidak akan mungkin miring ke arah sini atau ke arah situ. Kedua, kita mesti pastikan horizontalnya juga ngelot. Nah,
ini kita kemarin pakai meteran sih, tapi lebih idealnya menggunakan water pass supaya kita bisa melihat level air itu horizontal. Jadi ketemu water pass, ketemu dengan bandul, ketemulah hasil yang siku. Jadi setelah dibor titik-titik yang mau kita ituin, yang kita mau pasang pinnya, kita bor, terus kita dinabol. Jadi tadi kita udah peragain di situ satu, di sini satu. Ini udah kita cabut. Tadi kita ada kesalahan sedikit, jadinya sekarang kita mau coba lagi yang pakai dinabol di atas ini. Yang ketiga. Gini Mang ya? Iya betul. Masukin sampai. Terus. Udah terus dikit lagi. Mana? Sip. Boleh segini dah. Udah ya? Baru diputar nih, jangan sampai masuk lagi. Nah, baru putar pakai. Ini diputar pakai alat tadi. Ini bukan gelas ya. Dibalik. Nah. Oke. Ya, puterin kencangnya. Kanan ya. Nah, dinabol itu fungsinya tuh untuk sebagai kekuatan nanti untuk pinnya ini bergantung, dan itu untuk menggantungkan kaca. Jadi dinabol ini masuk ke dalam tembokan, terus dia mekar di tembokan itu. Karena setelah kita masukin, terus kita ulir ya, Tak ya. Yeah. Kita ulir sehingga dia punya uliran untuk keluar. Nah, sembari dia uliran itu keluar, itu akan mekar di dalam tembok. Jadi kekuatannya itu akan mencengkeram. Nah, kurang lebih dinabolnya itu tuh mesti jaraknya 3,5 cm untuk berdirinya kaca. Setelah dinabol itu keluar, kita pasang base pinnya, terus pasang karet packing. Setelah pasang karet packing, taruh juga karet di karet yang warna orange kemarin tuh, Tak. Pakai karet yang warna orange kita taruh. Habis itu kita taruh kacanya, baru di sandwich lagi pakai karet baru penutup doelnya. Jadi semuanya mesti ukurannya sama ya? Sama. Kalau misalnya pendek dikit bisa jadi problem. 3 cm. 3 cm. Sih bisa itu. Oke, ini adalah tadi setelah kita pasang dinabolnya, terus kita pasang karet packing. Terus yang oranye ini adalah dia punya karet untuk menjaga supaya dia tuh nggak kontak langsung dengan kacanya, sehingga dia nggak pecah kalau bangunannya. Oke, jadi tadi udah dipasang itunya, semua dinabol, semua dowel yang packingnya sama yang itu. Terus sekarang kita mau pasang kacanya. Jadi kita bawa lagi kaca yang tadi. Terus kita pasin lokasi skrupnya, dinabolnya. Oke, ini di atas, di bawah pas. Oke, sip. Oke, ini karet packing. Terus baru penutup dowelnya. Jadi ini kita sudah berhasil masang metode pertama emang? Iya. Metode dowel atau pakai pin. Pin. Tada. Nah, itu metode pertama. Metode kedua, kita menggunakan metode backing, tapi kita biasa ngomongnya pakai triplek ya, karena paling umum itu triplek. Tapi sebenarnya yang lebih tepat menggunakan metode backing. Metode backing ini nih sangat bagus untuk tampilan yang maunya clean. Dia nggak mau ada pin atau nggak mau ada aksen-aksen titik-titik di ujung-ujung kaca. Jadi pengennya tampilannya bersih gitu. Dan ini biasanya dipakai untuk gelas-gelas atau wall covering yang agak panjang. Jadi caranya gini, pertama kita ukur sama seperti yang kemarin nih, sama seperti yang metode dowel. Kita ukur dulu, terus kita tandai di mana yang horizontal, yang mana yang vertikal. Terus mesti pastikan itu siku. Kedua, terus kita tentukan lubang-lubang mana yang akan kita tembak untuk kekuatan. Nah, tapi bedanya adalah kekuatan kali ini kita menggunakan visor, tidak menggunakan lagi dinabol. Sehingga triplek itu kita udah bolongin dulu nih. Triplek itu kita bolongin kurang lebih sekitar jarak antara lubang-lubang itu 50 cm untuk masuknya visor itu. Visor ini fungsinya buat apa, Mang? Buat pegangan triplek agak lepas. Jadi kayak dia mekar juga di dalam nih. Mekar. Seperti dinabol ya. Betul. Nah, setelah kita tambahin, kita borin tuh.
di tembok, yang mana aja yang akan ditempelin visor. Setelah diborin, triplek itu kita tempelkan ke tembok, terus kita matching borongnya di mana, lubangnya di mana. Terus itu kita masukin visor. Setelah itu visor kita masukkan skrup. Jadi visornya itu akan nempel ke dalam skrup. Skrupnya itu akan masuk ke dalam visor. Ketika skrup itu masuk ke dalam visor, dia akan mekar. Jadi ini tadi kan ini bolong tripleknya, terus sudah di visor. Jadinya kan mekar ke dalam dia langsung ngunci ke tembokan. Terus dari bolongan itu kita masukin skrup yang verseng. Nah, ini biasa skrup ini ntar kita pakai obeng nih, tapi kata Mang Deddy nggak perlu karena sekarang kita udah punya alat driver. Ya. Oke, dicontohin dulu Mang. Saya ntar ikut. Oke, pakai driver. Terus kita coba saya. Ya. Maaf. Pegang ini ya. Pelan aja itunya, jangan terlalu ditekan kencang. Maaf. Ini. Iya. Terus kita mesti kasih tahu nih, skrup yang dipakai mesti yang kepalanya flat ya, flat head, atau bahasa Indonesianya verseng. Bahasa Indonesia bukan tuh, bahasa Belanda kayaknya. Jadi itu verseng. Jadi supaya apa? Supaya kalau misalnya kita puter itu nggak berjendol, sehingga rata. Kita permukaan antara triplek dan skrupnya itu mesti rata. Kalau berjendol nanti kacanya ditaruh bisa pecah, atau bisa kacanya itu bergelombang kalau misalnya dipaksain. Setelah tripleknya sudah dipasang, backingnya sudah dipasang, kita tempelkan double tip menggunakan lem iBond dulu ke backingnya. Tujuannya apa nih? Karena kan kalau misalnya double tip langsung ke triplek nanti tuh gampang copot karena permukaan triplek yang kasar. Tapi kalau kita menggunakan iBond dia lebih cepat keringnya. Jadi iBond itu kita tempelkan ke double tip. Terus setelah udah cukup kering, kita totolkan sealant di daerah-daerah yang missing spot gitu. Jadi kalau bisa seperti pattern ya, ada triplek, ada double tap, sealant, double tap, sealant, double tap, sealant. Terus di sampingnya juga double tap, sealant, double tap, sealant, double tap. Jadi kita isiin filling the gap bahasa Inggrisnya tuh, bahasa keren itu lah. Filling the gaps, sealant itu kita filling untuk daerah-daerah yang belum ditempelin double tap. Nah setelah itu kita cabut-cabutin tuh double tapnya itu kan ada penutupnya tuh, kita cabut-cabutin. Nah setelah kita cabut-cabutin barulah kita taruh kaca cerminnya itu kita tempel ke triplek, terus kita tahan sekian menit. Jadi setelah kita pasang, kita tahan supaya kacanya nggak merosot. Semakin besar kacanya, dia lebih mudah merosot karena beban berat dan gravitasi yang akan bikinnya merosot. Nah, kalau kita sih disaranin kalau misalnya merosot itu kita ganjel pakai siku atau kita ganjel pakai material pendukung lain seperti triplek atau apapun gunanya supaya dia nggak turun. Itu sih gitu aja. Tapi kalau karena kasus kita ini kacanya kecil, kita tahan aja cuma sekitar 10 menit kita tahan, udah deh dia nggak jatuh lagi, nggak merosot. Untuk kalian semua yang nonton, lihatin saya berbicara di depan kamera dan sangat terhibur dengan konten-konten yang kita sajikan. Jangan lupa untuk terus mendukung The Glass Savvy, Glass Lifestyle Enthusiast dengan cara subscribe atau like atau share ke teman-teman kalian atau komen di bawah. Terima kasih atas semuanya dan jangan lupa untuk nonton kita di episode berikutnya. Dadah.